Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Hesti. Iya, Bagaimana ada yang bisa dibantu Bu Hesti? iya mau izin Pak untuk jadwal saya diobservasi itu eh, hari Rabu Pak. Ya. Nah, sebelum terlaksananya saya diobservasi, saya minta izin untuk pra-observer mengenai saya tuh mau curhat dulu nih. Boleh dong begitu. Bu Hesti. Mau curhat apa Bu Hesti? Nah, curhatnya begini Pak, begitu. Jadi saya tuh punya beberapa siswa yang mungkin dari segi kesiapan belajarnya mungkin di bawah antara teman-temannya begitu. Kemudian ini dari gaya belajarnya pun di kelas saya itu hampir dominannya kinestetik begitu. Nah, bagaimana nih Pak kalau untuk pembelajarannya itu saya harus seperti apa? Sedangkan dengan anak yang kinestetik, kemudian dengan anak yang lower itu terlihat lah di kelas saya begitu. Nah, menurut Bapak apa yang saya akan ambil ya Pak ya mengenai strateginya ataupun Metode apa? iya betul metodenya. Ya baik, terima kasih Bu Hesti. Ini sebelum ke sana mungkinnya karena memang di setiap kelas di setiap sekolah itu tidak semuanya sama ketika kemampuannya dan sebagainya. Maka disitulah peran penting gitu kan harus bisa mengayomi termasuk anak-anak kita yang tentunya tidak semuanya tadi ada yang low, terus ada yang kinestetik. Hanya saja kalau misalkan mengacu kepada jadwal untuk observasi minggu depan tidak ada salahnya, mungkin ini termasuk salah satu untuk pra observasi Iya, betul. Nah, kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan? Nah, saya itu ingin pembelajarannya itu anak-anak itu aktif Pak. Aktif. Iya, saya ingin anak yang pendiam itu ikut berperan serta dalam berkelompok. Kemudian juga ikut dalam mengerjakan yang peran serta itu ya Kak ya, karena kalau saya lihat di pembelajaran sebelumnya itu anak-anak ada beberapa anak itu tidak aktif dan tidak bisa menyelesaikan asesmennya begitu Pak. Baik, intinya mungkin dari tujuan yang dicapai semua anak akan aktif. Iya betul. Ikut berpartisipasi ketika apa yang disampaikan. Nah selain ketika tujuan ada indikator mungkin ada potensi apa yang ingin disampaikan supaya anak lebih teruji terus dari tujuan itu bisa ibu dapat gitu kan. Ya kalau misalkan tujuan dari ininya sih saya itu menginginkan anak-anak saya khususnya itu keterampilannya itu terasah Pak. Iya betul. Kemudian selain keterampilannya terasah dalam keterampilan prakteknya, keterampilan berbicaranya begitu itu yang ingin saya bangun, itu. Oke, baik selanjutnya ketika memang sudah ada tujuan, sudah ada indikator, kira-kira materi apa yang akan ibu sampaikan? Nah, kalau materinya saya itu yang akan saya laksanakan saat observasi itu materinya itu ingin IPAS Pak. Iya, ingin IPAS tentang magnet dan fungsinya. Kenapa saya mengambil itu? Dikarenakan magnet itu ada di di lingkungan anak-anak. Dan ya di lingkungan anak-anak di sekitar anak-anak. Selain itu juga mungkin itu ada juga di pembelajaran IPAS. Baik, ketika memang tadi sudah tercantum metode sebagainya, perlu media nggak Bu? Akan media apa yang akan digunakan termasuk nanti bagaimana ibu akan menyampaikannya dengan metode apa? Contoh apa pada kelompok atau seperti apa? Ya, tentunya Pak, berkelompok karena nanti kan outputnya itu si anak bisa berbicara Pak, dan menerangkan ke orang lain begitu untuk tahap selanjutnya itu.
mungkin saya akan memberikan tayangan Pak. Iya, Dalam bentuk slide. Ada slide, ada video. Ada slide, ada video. Kemudian saya akan bawa, saya ingin bermain peran, betul. Iya, bermain peran. Kemudian Pak, setelah bermain peran, ada juga apa ya? Kerja kelompok, gitu ya, kerja kelompok, begitu ya. Itulah yang saya kira itu bisa memacu anak-anak menjadi apa ya? Menjadi bersemangat iya, atau betul. terlibat menjadi kelompok. Iya, betul, betul Pak. Baik, ketika tadi barusan di awal Ibu menjelaskan ada beberapa kemampuan anak yang kinesthetik, maka sudah diidentifikasi berapa orang yang nantinya yang termasuk ataupun tergolongkan kinestetik, terus dengan medianya seperti apakah sudah terpisahkan atau mau digabung semua satu kelas untuk mengikuti atau bagaimana? Oh enggak Pak, ini di dalam RPP ini sudah ada ini Pak, Ya, yang ini untuk kinestetik Pak. ya. Jadi Yang- sudah terpisah ya? Iya, yang ini untuk audio, Oke. ini untuk audio visual. Oke, baik. Berarti Bu Hesi sudah mempersiapkan semua media termasuk modul ajar yang akan disampaikan terkait tentang kemampuan siswa-siswa. Oke. Selanjutnya Bu, adakah dalam bentuk penilaian bagaimana yang akan nanti Ibu gunakan ketika tiganya kan ini berbeda nih. Apakah semuanya sumatif atau semuanya dikasih LKPD misalkan atau seperti apa? Ya, nanti LKPD ini berbeda Pak, sesuai dengan gaya belajar, ada yang sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang sesuai dengan tingkat anak-anak itu kesiapan belajarnya. Nah, itu kesiapan belajarnya. Nanti ini termasuk ke kesiapan belajarnya Pak. Untuk ini yang lower, yang ini yang middle, ya middle, yang ini yang high-nya, yang begitu. Baik, ketiga-tiganya ini sudah terasesmen nanti sebelumnya Bu, ya. Nah, selanjutnya ketika Ibu ingin menciptakan suasana anak kelas menjadi aktif di ruang kelas, terlibat di dalamnya, termasuk nantinya ketika seperti itu, bagaimana Ibu menciptakan suasana yang kondusif seperti itu? Contoh, kalau misalkan itu digabung dalam satu kelas, itu kan mungkin mengganggu nih yang kinestetik dengan yang yang high misalkan, atau malah sebaliknya yang high dengan low ataupun yang middle itu kan tidak semuanya sama. Seperti itu. Bagaimana Ibu menciptakan suasana yang kondusif untuk di ruang kelas seperti itu? Kalau strategi saya di sini Pak, kalau strategi yang untuk RPP yang ini ya Pak, strateginya yaitu untuk anak kinestetik dengan anak kinestetik, begitu. Digabung ya? Iya betul. Jadi untuk anak audio. Nah ini strategi yang besok begitu. Nanti untuk selanjutnya ada strateginya berbeda, dicampur begitu Pak. Oke, baik. Selanjutnya ketika sudah ada pemisahan per kelompok gitu kan seperti itu, ada nggak Ibu sebuah solusi ataupun bagaimana cara menangani siswa yang kinestetik gitu kan setelahnya tadi digabung atau tidak memungkinkan karena dikelompokkan gitu. Ada cara khusus mungkin, strategi khusus? Ya, mungkin Pak yang akan saya laksanakan karena saya menggunakan model pembelajaran CPL ya, contextual learning. Jadi si anak-anak itu akan yang saya harapkan anak-anak itu bisa peran aktif begitu. Jadi nanti ini ada beberapa LKPD. Jadi nanti dibagi 3 sesi Pak, ada 3 sesi. Jadi per pelaksanaan ada LKPD-nya. Baik. Jadi semuanya sudah tersusun Bu ya, sudah terencana dari mulai asesmen dulu, pengelompokan anak-anaknya, termasuk modulnya sudah disiapkan. Nah terakhir nih, kalau misalkan memang ketika semuanya sudah terlaksana, pernah ada nggak pengalaman ataupun sebelumnya mengalami kejadian menemukan anak kinestetik, terus bagaimana cara penanganan ini lebih ke refleksi mungkin seperti itu. Iya. Nah kalau melihat dari bagaimana sih cara penanganannya,
Iya betul Pak, saya lihat dari refleksi dan nanti anak-anak itu mengungkapkan keinginannya belajarnya itu seperti apa. Gitu nanti di akhir pembelajaran, di setiap akhir pembelajaran ada refleksi, anak-anak itu bahagia atau tidak dengan pembelajarannya gitu. Sehingga anak-anak pun bisa Bu, pernah ada cerita Pak, sebelumnya anak-anak itu meminta, Bu besok kita main belajarnya di kantin ya Bu. Nah itu dalam uang katanya ada kan, karena anak didik saya itu ada yang belum mengerti uang. Oke, baik. Dari semua pernyataan yang disampaikan sudah mungkin dia dari persiapan termasuk nantinya tingkat keberhasilan ini terus materi atau secara prestasi, secara korelasi juga mungkin secara refleksi itu kan secara komprehensif secara menyeluruh gitu kan. Seperti itu mungkin ada lagi yang mungkin bisa saya bantu? Mungkin nanti di tahap observasinya dulu aja ya Pak ya. Jadi saya bisa perbaikan tahap demi tahap. Baik, terima kasih Bu Esti. Selamat dan sukses selalu. Amin. Jangan lupa bahagia. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. What we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran, kita bacakan kesepakatan kelas untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman selama pembelajaran. Pertama adalah mendengarkan saat ada orang yang bagi kelas, saling menghargai perbedaan agama, berkata sopan dan halus, rukun dengan teman, menghargai teman yang sedang belajar, mendengarkan guru yang sedang mengajar, menghargai teman yang sedang beribadah, bermain dengan siapa saja, menghargai teman dalam berbicara, menghargai fisik teman. Yang tahu magnet? Seperti apa magnet? Seperti Menempel. Oke. Kemudian tahu nggak benda-benda yang menggunakan magnet? Besi. Tujuan pembelajaran
video kalian mengetahui asal mula magnet. Kemudian kita juga akan mengenal sifat-sifat magnet dengan praktik. Nanti kita akan praktik ya, sehingga kalian mengetahui apa saja sih sifat-sifat dari magnet. Ini kita akan menonton ya mengenai asal usul magnet. Jadi kita akan mengetahui dari mana sih sebetulnya asal usul magnet itu, dan kemudian bagaimana sifat-sifat magnet yang bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian bekerja kelompok berdiskusi ya. Anak-anak harus saling menghargai ide gagasan dari temannya, saling menghargai orang yang sedang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat 4 contoh magnet. Biasa sekali ya anak-anak ya, kalian sudah menunjukkan dari mulai awal sampai akhir proses itu kalian terlihat kreatif, aktif, dan keterampilannya pun sudah mulai meningkat begitu. Nah, selanjutnya siapa yang akan menyimpulkan dari pembelajaran awal sampai dengan akhir? Tapi kalau misalnya kita bicara dengan cara saling mengenal, habis itu menembus benda sedikit, contohnya dapat menarik benda tertentu. Yang kedua, jika magnet utara dengan magnet selatan disatukan, maka akan menyatu. Jika magnet utara dengan magnet utara atau dengan magnet selatan dengan magnet selatan, maka akan menolak saling. Kita refleksi ya, refleksi dari awal sampai akhir tadi kalian presentasi. Bagian mana yang menurut kalian sudah sudah baik, atau kalian senang pas bagian mana, atau yang harus diperbaiki yang bagian mana? Yang mau merefleksikan untuk kalian. jadi pas permainan game saling menyatukan magnet yang menurut aku paling seru. Terus yang harus diperbaiki pas aku lagi presentasinya, aku masih goyang, belum terlalu tegak, terus suaranya masih
selalu banyak prakteknya. Saat presentasi karena saya suaranya kurang besar dan teksnya terlalu pendek. Pelajaran yang paling menyenangkan bagi saya adalah bermain peran menjadi magnet. Pembelajaran selanjutnya ingin ada praktek lagi. Selamat siang semuanya. Pada saat ini saya akan mengawali untuk wawancara ataupun pasca dari adik pasca setelahnya saya tadi melihat bukan meraba yang melihat terus memperhatikan apa yang sudah dilakukan di ruang kelas mungkin pelajar. Selanjutnya saya akan melakukan pasca observasi mungkin Ibu Hesti barusan. Pertama mungkin ada beberapa poin yang nanti akan saya tanyakan Bu terkait apa yang barusan disampaikan. Yang pertama untuk pembukaan, untuk refleksi mungkin ya, refleksi awal bagaimana perasaan Ibu ketika sudah mengajar tentang materi magnet dan sifat-sifatnya yang barusan dilakukan. Iya, baik, Pak, terima kasih. Perasaan saya setelah mengajar mengenai tema tersebut itu, perasaan saya memang senang karena ada beberapa yang saya konsultasikan sebelumnya, yaitu siswa-siswa tertentu itu berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran, apalagi di saat bermain peran menjadi magnetnya itu. Nah, di situ saya merasa senang karena yang siswa saya yang sebelumnya saya konsultasikan itu ternyata ini anak ini harus dengan bermain peran atau dengan praktek sehingga dapat memahami materinya dengan baik. Oke. Baik, berarti intinya itu harus ada apa tadi barusan yang dikomunikasikan dulu ya. Iya. Yang selanjutnya Bu ada pertanyaan mungkin ya. Tujuan utama apa yang Ibu sampaikan, maksudnya tujuan utamanya terkait pelajaran yang disampaikan barusan. Tujuan utama dari belajar magnet itu apa kira-kira? Ya, tujuan utama dari pembelajaran magnet yang saya sampaikan tadi di pembelajaran yaitu agar anak-anak itu mengetahui begitu benda-benda atau alat elektronik apa yang dapat menggunakan magnet dan mereka itu mengetahui fungsinya magnet itu seperti ini, bukan hanya untuk bermain, untuk mengambil logam oleh magnet dan lain sebagainya, tapi anak-anak itu memahami bahwa magnet itu ada banyak manfaatnya, apalagi di alat-alat elektronik. Nah lanjut, ketika sudah disampaikan terkait masalah tujuan, apakah sudah tercapai tujuan itu atau memang progresnya seperti apa? Iya. Kalau melihat dari hasil refleksi tadi, begitu ya, refleksi dari pembelajarannya, sepertinya anak-anak itu sudah mulai memahami karena apa yang mereka merefleksi apa sih kegiatan tadi dan apa fungsinya dan apa itu anak-anak sudah bisa meskipun memang belum 100% begitu, tetapi dengan ada beberapa siswa yang dengan kata yang singkat tetapi itu tujuannya sama gitu, maksudnya sama ke situ, ke arah situ gitu. Jadi terlihat memahami tetapi anak tersebut itu tidak bisa mengungkapkan gitu loh Pak. Ya. Oke, baik. Itu dari dua pertanyaan. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait masalah pengalaman yang tanpa menggurui. Ini terkait pengalaman. Boleh diceritakan lebih dalam ketika strategi apa yang digunakan dalam menggunakan sifat-sifat magnet kepada anak yang barusan disampaikan di ruang kelas? Ya, kalau tadi saya tuh menggunakan strategi, maksudnya ininya kontekstual ya, kontekstual begitu ya, karena mungkin berangkat dari asesmen awalnya begitu untuk anak-anak saya, khususnya untuk anak-anak saya itu tidak bisa dengan duduk manis dan melihat guru di depan berbicara begitu. Sehingga saya ambil dengan kontekstual begitu dan akhirnya ini anak-anak itu
menikmati begitu, menikmati pembelajaran ketika tertawa begitu ya saat praktek, ketika bersemangat begitu, bersemangat ketika bermain perannya. Baik, kita lanjut. Pernahkah Ibu mencoba ada pendekatan lain sebelumnya, Bu? Pendekatan lain pernah Pak, saya mencoba. Mungkin kalau untuk di kelas saya sendiri begitu ya, di kelas saya sendiri karena didominannya itu kinestetik dengan audiovisual begitu, sehingga dengan dengan mengantongi informasi tersebut, jadi saya itu membuatnya seperti yang ada banyak prakteknya begitu. Oke, baik, selanjutnya apa tanggapan siswa yang paling menarik nih ya ketika Ibu menyampaikan materi berkaitan dengan magnet, dengan sifat-sifat magnet, gitu. Apa yang dianggap paling menarik ketika Ibu menyampaikan? Ketika refleksi saya bertanya apa hal yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini. Anak-anak itu serentak bermain peran, Bu, itu seru katanya begitu. Jadi anak-anak khususnya di kelas saya itu memang inginnya tidak ya itulah textbook kemudian nulis ataupun diam di tempat gitu. Jadi anak-anak itu inginnya bergerak, ya mungkin karena modal awalnya ya, bukan modal awal, karena gaya belajarnya itu kinestetik, jadi nggak bisa diam gitu Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama sudah selesai, kedua sudah. Nah, ini jadi kalau misalkan kira-kira itu kan merasa dalam kegiatan sangat membantu untuk memahami sifat-sifat magnet ketika Ibu menjelaskan itu kan, terus tadi dengan metodenya bermain peran itu kan di situ, apakah sangat membantu untuk memahami siswa dalam pendalaman terkait materi yang disampaikan? Kalau dilihat hampir 85%, hampir 90% kalau menurut saya begitu, karena masih ada beberapa, tapi kalau ini paham gitu dipraktekkan, tetapi anak tersebut tidak bisa mengungkapkan apa itu definisi atau deskripsinya, tetapi dengan kalimat yang singkat anak-anak itu paham gitu. Ya saya paling di 90% lah mungkin. Oke, 90% ya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika Ibu bisa memastikan bahwa siswa ataupun siswi di dalam ruang kelas itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran? Ya, terlibat aktif di sini yang pertama tentunya dikelompokkan Pak. Setelah dikelompokkan itu pun nanti setiap siswa itu mempunyai perannya masing-masing begitu, sehingga semuanya yang pendiam pun ataupun ikut meskipun tidak heboh seperti teman-teman yang lain begitu. Masih ada sih Pak yang tapi mengikuti, tetapi masih ini bingung ini apa, tapi ketika refleksi tahu begitu Pak. Oke. Selanjutnya Ibu ya, di sini ada pertanyaan lanjutan. Apa yang menurut Ibu bisa diingatkan pada aktivitas hari ini dalam penekanan materi terhadap siswa? Materi ya Pak. Dalam materi paling yang diingatkannya itu selain dari manfaat dari magnet tersebut, ada juga beberapa yang penggunaan yang salah magnet itu bisa merusak barang-barang elektronik. Misalkan magnet itu disimpan di atas TV ataupun di dekat TV itu akan mengakibatkan layarnya kena gitu. Nah itu mungkin pengetahuan umum untuk anak begitu. Jadi mudah diingatnya tuh, oh Bu, berarti kalau begitu di jam juga jangan ya Bu gini-gini. Nah gitu. Jadi ada pertanyaan itu. Oke. Selanjutnya Ibu, kira-kira menurut Ibu nih apa yang harus ditingkatkan dalam
aktivitas hari ini ketika untuk di kelas yang ada kaitannya dengan magnet ataupun materi yang disampaikan pada hari ini. Ya, untuk ditingkatkannya untuk pembelajarannya maksudnya Iya. ditingkatkannya lagi itu mungkin saya harus betul-betul menganalisis refleksi teman-teman anak-anak begitu ya, supaya apa sih yang disenangi oleh anak untuk pembelajaran selanjutnya begitu. Oke. Jadi kita melibatkan anak untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengidentifikasi apakah siswa benar-benar memahami apa yang disampaikan terkait masalah materi yang disampaikan, khususnya terkait masalah magnet, terkait sifat-sifat magnet seperti itu. Ya, kalau untuk itu saya lihat ada penilaian, ada asesmennya formatif dan sumatifnya Pak. Betul. Nah di sini ada asesmen formatifnya bagaimana dia sikap dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian nanti di akhir ada LKPD sebagai sumatifnya. Itu bisa ketahuan ya untuk evaluasi Ya. mungkin. Oke, lanjut. Apa langkah berikutnya yang menurut ibu perlu dilakukan dalam pemahaman atau pemenuhan tentang penguatan magnet ataupun materi yang akan disampaikan kepada anak? Oke, langkah berikutnya apa yang menurut ibu yang harus dilakukan untuk memperdalam materi terhadap siswa khususnya tentang magnet itu sendiri? Iya. Sepertinya praktek Pak. Praktek mungkin nanti kita akan membuka salah satu ya begitu ya yang benda yang membutuhkan magnet begitu. Nah seperti taruhlah kita kompas begitu ya, kompas. Nah di situ anak-anak supaya melihat sendiri bagaimana cara kerja kompas begitu. Tapi bukan hanya ke situ dulu juga, tetapi kita lihat dulu kompas secara sederhana yang pakai jarum itu Pak. Begitu. Ya. Oke, itu lebih ke praktek Bu ya. Iya. Nah, kira-kira ada cara lain ataupun metode lain yang ingin Ibu tambahkan atau ingin Ibu perdalam terkait materi itu selain menggunakan praktek, apakah perlu kemana ketika misalkan? Iya, kalau yang saya ini untuk ke depannya gitu Pak, setelah praktek itu karena saya ingin memfasilitasi anak-anak saya yang dominannya itu tidak bisa diam begitu ya. Jadi saya itu ingin mengarahkan anak-anak itu untuk bisa berbicara di depan audiens begitu ya. Betul. Jadi apa yang sudah dilaksanakan itu anak-anak itu bisa dipraktekkan, maksudnya dikomunikasikan kembali. Nah di sini karena visi misi sekolah kita itu ya ada penggunaan IT begitu. Jadi mungkin dianggap sederhana, tetapi jika sudah diinformasikan secara gamblang dan menggunakan IT, sepertinya itu akan terlihat lebih menarik. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu cara mengukur keberhasilan itu kan dari tindak lanjut yang disampaikan ataupun yang diterapkan kepada anak menerapkan ide-ide tersebut? Keberhasilan mengenai pembelajaran hasilnya lebih ke hasil. Iya, lebih ke hasil. Ketika untuk saat ini kan itu baru pengenalan loh Pak ya, baru pengenalan. Kemudian nanti kita dilihat dari prakteknya Pak, dilihat dari praktek. Kemudian nanti untuk selanjutnya nanti dikomunikasikan melalui layar itu ya, dan anak-anak dicoba untuk bisa tanya jawab. Jadi yang bertanya itu teman-teman kelompok lain dan anak-anaknya yang presentasinya bisa menjawab. Ketika anak yang presentasi bisa menjawab, berarti itu adalah ukuran bahwa memang anak-anak tersebut sudah mampu. Berarti temanya ataupun metode yang dipakainya itu diskusi bisa Bu ya? Diskusi bisa. Kapan akan menerapkan seperti itu? Paling di sini di 3 mingguan lagi 3 minggu, berarti di pertemuan ketiga.
Ya, ketiga ya. iya ketiga, karena kan itu proses dalam pembuatan PPT-nya ya, PPT-nya mungkin masih saya memberikan waktunya agak lama begitu Pak, agak lama. Oke, baik. Terakhir mungkin Bu ya, buat terakhir dari pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa disimpulkan dari materi Ibu telah di kelas, terus tadi sebelumnya gitu kan saya sudah mengidentifikasi, saya mengetahui bagaimana cara mengajar secara pasca. Apa yang bisa disimpulkan ketika Ibu menyampaikan perjalanan dari kelas terkait khususnya materi pembelajaran mengenai magnet dan sifat-sifat magnet? Tentunya Pak, kalau untuk itu mungkin satu yang saya itu ya garis bawahi begitu ya, untuk kita menyenangkan di dalam kelas, dalam pembelajaran kita harus tahu karakteristik anak-anak begitu Pak. Dengan asesmen awal, maksudnya asesmen awal itu bukan secara tertulis, tetapi apakah moodnya anak-anak itu sudah ngumpul atau belum begitu ya, karena anak-anak itu kan kadang mood-moodan ya Pak ya. Oleh karena itu bagaimana untuk masuknya pembelajaran dan diingatnya pembelajaran itu, hati anak itu harus senang begitu. Dengan apa? Banyaknya sebelum pembelajaran masuk kita adanya ice breaking begitu, sehingga kita bangun dulu rasa senang anaknya di dalam kelas begitu. Nah itu memang betul-betul ini Pak, betul-betul apa ya, betul-betul ya real. Ketika anak happy, materi itu gampang terserap mungkin. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Bu, apa menurut Ibu refleksi yang pada hari ini yang bisa dipelajari dari pelajaran yang disampaikan? Setelahnya tadi menyimpulkan bahwa kita harus minimal disukai dulu dalam segala hal. Ketika anaknya sudah senang dan sebagainya, pelajaran pun akan tersampaikan secara lugas kan seperti itu. Nah kira-kira untuk refleksinya apa ya? Untuk refleksinya ini khususnya untuk saya begitu ya. Khususnya untuk saya harus lebih mengenal anak saya begitu Pak. Ketika mengenal moodnya pada hari itu begitu, sehingga anak-anak itu yang pertama bagaimana untuk merasa disenangi, yaitu dengan memahami anak begitu. Oleh karena itu di awal pembelajaran akan ditanyakan suasana hatinya hari ini seperti apa. Kemudian jika ada yang sedih, mungkin nanti saya akan lebih fokus begitu ya, lebih fokus ke anak, kenapa sedihnya, supaya anak itu merasa oh saya diperhatikan begitu. Sehingga kalau anak-anak itu kan gampang berubah moodnya. Ketika kita memberikan perhatian, insya Allah yang saya harapkan anak itu bisa cepat happy. Nah kalau untuk saya pribadi begitu ya, saya harus banyak-banyak mencari ice breaking. Ice breaking. Baik, terima kasih dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, dari A sampai Z mungkin selesai sudah. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Bu Hesti ya, nanti kalau misalkan Bu Hesti ada apa-apa bisa dikomunikasikan kembali di lain waktu dan kesempatan. Siap. Terima kasih Nutur Nuhun. Iya, sami-sami.